Jadi jauh sebelum kita ngomong viralitas, trending dan lain sebagainya, ayo kita koreksi ke dalam terlebih dahulu. Kita mampukah untuk menciptakan produk yang ada di desa wisata itu berkualitas? Problem mendasar di desa wisata Kabupaten Pasuruan, Insya Allah juga ini terjadi di Sumberjo gitu. Dan saya di Wakil Ketua Pokdarus Kabupaten Pasuruan itu sampai hafal Pak Inggi. Ada beberapa problem yang itu memang secara keseluruhan semuanya mengalami gitu. Semua mengalami. Maka jauh sebelum kita ngomong branding, pemasaran, promosi atau menjual sales ya. Kalau dari kacamata kami di Pokdarus Kabupaten ada yang harus tuntas terlebih dahulu gitu sebelum berbicara soal marketingnya gitu. Apa ya, kualitas produk. Kalau dalam bisnis kualitas produk, kalau mungkin dalam bisnis pariwisata selain kualitas produk ya produsennya atau pengelolanya kalau dalam konteks desa wisata. Satu titik yang mungkin kalau di Kabupaten Pasuruan selama kami rembukan tiap bulan itu, hampir tiap bulan kita memang evaluasi selain mungkin berbagi atau share kondisi terkini desa wisata masing-masing di Pokdarwis di tiap desa, karena di Kabupaten Pasuruan ada sekitar 62 Pokdarwis, dan kebetulan Pak Inggi di Sumberjo ini out of date gitu. Saya kontak kemarin malam itu Mas Cemeng ini. Iya jane aku bagian, cuman ya apa ya bos ya. Jadi sebagai salah satu prasyarat di pengelolaan desa wisata itu ada kelembagaan Pak Inggi. Nah, kelembagaan yang diakui oleh pemerintah daerah sampai pemerintah pusat itu ada 3. Selain Pokdarwis, bisa BUMDes, bisa koperasi. Ini yang bisa mengelola desa wisata. Nah, kebetulan di Perda kita, Perda Desa Wisata Kabupaten Pasuruan juga mengamanatkan demikian. Saya juga belum tahu ini perbubnya sudah ada apa belum Pak Baroji. Ya mungkin, nah itu, nah itu mungkin kayaknya bulan kapan kita sowan ke Pak Zaini. Dan Pak Zaini juga langsung mendorong saat itu ke Kabag Hukum nggih Pak Zaini untuk secepat mungkin memang di Perda ini ada perbubnya. Karena Perda udah disahkan, perbubnya belum. Saya enggak tahu kalau kemarin-kemarin itu apa kok cek suwe ini. Apa itu bagian dari budaya atau apa, saya enggak tahu. Insya Allah di tangan Pak Zaini ya secepat mungkin lah. Terutama mungkin ini wis live masalahnya. Selak ditagih nang konco-konco biar perbub itu karena mengatur teknis ya, teknis hubungan desa wisata dengan lingkungan dan sebagainya begitu. Nah yang kedua, ada beberapa hal yang memang harus dikuatkan secara internal begitu. Jauh itu sebelum kita ngomong viralitas lah misal. Kalau ngomong viral itu saya pikir di dunia media sosial hari ini, terutama di dunia digital hari ini, itu ya mudah, tidak untuk mengatakan sangat mudah ya, mudah gitu kan. Terutama mungkin kita kalau partneran sama Mas Yogi gitu. Tadi itulah ya, watuk tok ae iki sok viral lek Dek Warmo. Insya Allah ngoten. Jadi untuk mencapai viralitas itu sebenarnya langkah-langkah di bagian hilir kalau menurut saya. Di hulunya apa? Tadi itu kesiapan kelembagaan, terus infrastrukturnya, produknya itu tuntas gitu. Tanpa itu semua, viral yang jenengan inginkan ya, itu tidak ada gunanya. Satu contoh, bahkan banyak contoh di Kabupaten Pasuruan. Yang hari ini paling trending itu adalah Bukit Premium. Percaya enggak percaya, 2023 tim kami mendampingi Desa Mororejo. Itu makanya kalau jenengan rawuh ke Mororejo itu ada apa, gapura masuk desa besar itu. Nah itu kami mendampingi 1 tahun.
Dan saat itu sangat alot sekali ketika saya dan teman-teman merekomendasikan untuk itu. Salah satu bukit, sebenarnya ada Bukit Naga, ada saya lupa itu bukitnya nama sana ya istilahnya ya. Itu. Dan kemarin saya juga ketika viral dan saya dikontak oleh salah satu pengurus Pok Darwis, diminta untuk membantu. Saya bilang, Pasuruan wis ora butuh aku. Bukan karena posisi saya, karena di Jawa Tengah saat itu memang. Dan insya Allah ya dalam tempo dekat ini. Dan kemarin masih di Jabri, Mas jaluk tolong, Totono dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka masih secara internal belum benar-benar siap. Ketika tamu udah berkunjung sedemikian rupa banyaknya, apa yang akan terjadi? Tapi saya sudah menggarisbawahi satu titik yang mungkin butuh dipegang adalah keselarasan atau harmonisasi dengan penduduk lokal, terutama petani. Kenapa? Karena jalur yang dilalui ke Bukit Premium itu adalah jalur petani, Pak. Begitu. Dan ketika saya kontak Pak Santo Kabid Destinasi, ternyata sudah mulai didiskusikan dengan stakeholder yang lainnya, TNBTS, Perhutani dan Muspika di sana. Saya belum mengupdate kabar terakhir. Kalau bisa mungkin nanti juga Bu Ari atau Pak Zaini juga ikut mendorong di sana. Kenapa? Karena saya khawatir ada beberapa desa yang sudah kadung terlanjur viral, sekarang drop. Satu contoh di Lekok. Mungkin teman-teman tahu apa? Karang Hitam. Itu sebelum viral, teman-teman yang di sana juga kontak saya. Di Pandaan ada pelintahan. Itu dulu air terjunnya jauh sebelum kayak sekarang ya. Ketika di-up oleh salah satu konten kreator, meledak. Tapi mereka nggak siap, akhirnya apa? Bentrok. Lalu apa arti viralitas kalau internalnya ndak tuntas begitu kan? Viral sesaat. Dan masih banyak yang terjadi di beberapa desa. Kalau saya sebutkan nanti wah banyak sekali itu. Kalau di Kertosari kebetulan nggak pernah viral, Pak. Terus terang, memang nggak pernah viral kalau di desa yang saya kelola. Tapi karena memang senyap. Ya senyap itu moro-moro ngantongi penghargaan ISTA, Indonesia Sustainable Tourism Award. Itu 2019. Itu kategori pelestari lingkungan. Kenapa? Karena Kementerian Pariwisata saat itu menghargai betul produk wisata yang arah pengembangannya ke pelestarian lingkungan. Kalau Banyu Biru atau Sumberjo pas jane. Apa isu yang diangkat misal? Ya ini ketersediaan air, perubahan iklim dan lain sebagainya. Itu mahal, Pak, isu kepariwisataan itu. Jadi jangan tergoda hanya sekedar tempat outbound, camping, itu ngikuti nanti. Tapi isu yang itu harus ditangkap dan benar-benar disesuaikan di internal lewat pendampingan, khususnya begitu. Bukan saya mengatakan lewat pendampingan harus memakai saya dan teman-teman Forkom, tidak. Tapi tahun 2025 di Januari kemarin kami ketemu dengan beberapa dewan, anggota dewan. Kami mendorong di sana Pak Zaini. Jadi salah satu kebutuhan dasar teman-teman di desa wisata itu memang pendampingan yang intensif. Saya belajar banyak ketika di Kudus. Kudus itu peran Pemda itu cukup sangat kuat sekali Bu Ari. Jadi ketika ada desa yang baru merintis desa wisata, komunikasi dengan dinas pariwisata dan itu langsung didampingi. Ada tim khususnya, responsif banget itu. Kalau di sini ya nanti Pak Baroji lah yang cerita. Atau teman-teman yang lain itu. Setelah itu ketika nun sewu dalam tanda kutip dalam proses perjalanannya agak tersendat di sisi program keuangan misal, itu tadi langsung dihubungkan dengan mitra-mitra dinas pariwisata pihak swastanya. Dan alhamdulillahnya mungkin Mas Bupati hari ini dengan teman-teman di legislatif sudah mensahkan
Perda CSR ya, apa itu namanya, CSL. Nah, ini asumsi saya, program-program pemberdayaan itu tidak akan kekurangan lah nanti. Itu nanti bisa disupport dari sana, Mas Yogi. Mungkin nanti Warta Bromo juga ikut mendorong ke arah sana isunya. Kenapa? Karena sebesar apapun ABD Pemda, jelas mereka juga tidak mampu berjalan sendirian gitu. Makanya harus ditopang oleh pihak swasta. Begitu juga di Kudus, Bu Ari. Jadi sangat concern. Salah satunya ya tadi yang dengan pabrik rokok itu. Jadi mereka konsen banget gitu. Mau mereka konsen banget ke pariwisataannya, ke kelembagaannya. Mereka fokus ke sana, mendatangkan konsultan-konsultan terbaiknya. Ya meskipun saya tidak termasuk konsultan terbaiknya gitu. Saya ngatut saja gitu. Dan alhasil ada roadmap-nya. Nah ini yang pernah saya sampaikan kepada salah satu anggota dewan. Kita punya roadmap di Forkom itu untuk kita jadikan minimal, misal tahun 2005 ada 2 atau 3 desa wisata sebagai pilot project. Kenapa? Karena kita harus selesai di hulu ini. Kalau tidak di hulu, tidak selesai, teman-teman konten kreator musproh kalau promosi. Udah bikin video bagus, udah kontennya cukup menarik, ketika nanti dikunjungi, lah kok ngene, fasilitasnya kok ngene, dan sebagainya dan sebagainya. Itu. Jadi jauh sebelum kita ngomong viralitas, trending dan lain sebagainya, ayo kita koreksi ke dalam terlebih dahulu. Kita mampukah untuk menciptakan produk yang ada di desa wisata itu berkualitas? Kalau belum mampu, ya kita kolaborasi dengan Pak Zaini, dengan Bu Ari di Dinas Pariwisata, atau dengan kami di Forkom melalui Pak Ketua Pokdarwisnya, Pak Baroji. Insya Allah kalau memang waktunya pas, kalau diminta, kita dengan senang hati begitu untuk mendiskusikan hal-hal apa dan sebagainya. Minimal ada roadmap. Karena apa? Roadmap itu penting ketika di desa ya, Pemdes itu untuk mengembangkan finalisasinya. Jadi misal roadmap A, B, C ini butuh pendanaan, ternyata tidak bisa didanai oleh DD misal. Bisa dari mana? Nah itu kita baca, Pak Kades. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu pentingnya ketika nanti ada dalam tanda kutip investor yang masuk misal, jangan menyentuh di core bisnisnya misal, tapi di sisi yang lain. Apa? Ya itu karena sudah ada roadmapnya, jenengan dan tim sudah gampang menawarkan, kan. Itu mungkin dari saya, nanti insya Allah disambung oleh teman-teman terkait dengan kegelisahan ini Mas Yogi. Kalau urusan curhat biar teman-teman, saya sungkan katik curhat, balik-balik curhat nang Pak Zaini molane. Pangapunten Pak Zaini dan teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus yang meriah buat Mas Hayi, luar biasa.